Halo teman-teman semuanya, di video ini kita akan mempelajari cara melakukan analisis regresi linear dan juga korelasi menggunakan RStudio. Kita akan menggunakan data yang telah saya buat tentang permintaan ikan salmon berdasarkan harga jualnya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke Excel. Nah, Excelnya ini sudah berisi tentang data ikan salmon dan juga harganya dan juga permintaannya. Nah, di sini kolom pertama itu yang tadi saya bilang ada harga ikan salmon dalam bentuk rupiah, dan juga di tabel kedua itu ada permintaan ikan salmon ya. Selanjutnya kita blok dulu semuanya. Setelah itu kita klik CTRL plus C-nya untuk kita copy datanya. Setelah itu kita masuk ke RStudio-nya. Nah, di RStudio ini di sintak pertama kita buat hashtag hashtag regresi dan korelasi. Di sintak pertama ini untuk judul. Ini gak bakalan berpengaruh dengan data yang nanti kita akan uji. Habis itu kita enter lagi. Setelah itu kita ketik data penjualan sama dengan read.delim. Nah, ini read.delim, terus habis itu tanda petik clipboard. Oke, tunggu sebentar. Setelah itu kita run. Kalau misalnya sudah di run, di kiri bawah ini bakalan ada tulisan yang berwarna birunya itu untuk kalau misalnya ternyata itu tuh udah masuk ke dalam RStudio-nya. Setelah itu di sintaks ketiga ini digunakan untuk perintah RStudio ini untuk membaca data kita. Kita menggunakan read.delim ini dengan argumen clipboard. Artinya tuh kayak sebelum menjalankan perintah ini, kita tuh harus sudah menyalin data dari Excel terlebih dahulu, seperti yang sudah saya lakukan di pertama. Itu hasilnya disimpan dalam variabel yang kita namai itu data penjualnya. Setelah itu kita ketik di sintaks keempat data penjualan. Nah, ini bakalan muncul di sini. Nah, si data penjualan ini di sintaks keempat ini kita ketik variabel namanya aja seperti yang tadi udah diketik. Ini tuh akan menampilkan isi data yang sudah kita baca tadi. Terus juga perhatikan tampilan tabel di konsolnya. Nah, di konsol ini belum ada tabelnya sama sekali kan. Kita run dulu baru kita. Nah, di sini tuh udah ada tabelnya. Nah, di tabelnya itu ada harga ikan salmon dalam bentuk rupiah dan juga ada permintaan ikan salmonnya. Setelah itu kita di sintaks kelima itu ketik data penjualan sama dengan data titik frame. Nah, ini kita klik. Setelah itu kita ketik lagi data penjualannya. Oke, setelah itu kita run. Di sintaks kelima ini dilakukan untuk memastikan data kita itu sudah dalam bentuk format data frame. Nah, data frame itu kayak format standar lah untuk analisis statistik di RStudio-nya. Ini tuh kayak tabel di Excel. Nah, perintah data frame ini untuk memastikan format datanya itu udah tepat. Setelah itu di sintaks ke-6 itu kita ketik Y sama dengan data penjualan, kita klik.
Setelah itu kita shift 4 itu dolar. Nah, kita klik yang permintaan ikan salmonnya dulu. Baru kita run. Nah, di sintaks ke-6 ini buat kita pisahkan setiap variabelnya. Nah, si variabel Y ini kita isi dengan data permintaan ikan salmon. Nah, tanda dolar ini digunakan juga untuk mengakses kolom tertentu dari data frame. Yaitu adalah variabel independent, variabel dependent atau variabelnya itu terikat, yang artinya variabel yang ingin kita prediksi. Setelah itu di sintaks ke-7 kita ketik X sama dengan data penjualan. Habis itu kita shift 4 lagi, baru kita klik yang harga ikan salmonnya, lalu kita run. Nah, di sintaks ke-7 itu sama kayak di sintaks yang ke-6. Tapi harga itu kan kayak variabel independen atau variabel bebasnya. Jadi variabel yang kita gunakan untuk memprediksi nilai Y. Nah, si X-nya itu untuk kita gunakan untuk memprediksi si nilai Y-nya. Terus juga perhatikan kolom nama kolomnya memiliki titik-titik di belakangnya. Itu karena juga R itu mengonversi karakter khusus dari nama kolom Excel tersebut. Setelah itu di sintaks yang ke-8 kita ketik regresi. Nah, ini regresi sama dengan LM dalam kurung Y lin X, baru kita run. Nah, di sintaks yang ke-9 itu inti dari seluruh analisis yang kita gunakan sekarang. Nah, fungsi LM itu adalah linear modelnya, digunakan untuk membuat model regresi linearnya seperti namanya. Terus formula Y itu tilde X. Formula Y tilde X itu berarti kita juga memodelkan Y berdasarkan X. Hasilnya itu kita simpan dalam variabel bernama regresi. Setelah itu kita ketik di sintaks yang ke-9 itu regresi, baru kita run. Nah, di bawah kiri juga bakalan keluar koefisien sama interceptnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Di sini tuh bakalan muncul dua angka pentingnya intercept, yaitu nilai konstantasi A-nya dan juga X-nya itu koefisien regresi B-nya. Nilai negatif pada koefisien X ini seperti yang ini itu tuh sangat masuk akal secara ekonomi. Kayak semakin tinggi harga ya semakin rendah juga permintaan konsumennya. Setelah itu kita ketik di sintaks 10 itu summary ya dalam kurung regresi, terus kita run. Di sintaks ke-10 itu perintah yang paling informatif. Di summary regresi itu menampilkan semua detail statistik model kita. Perhatikan nilai R squared-nya. Ini R squared-nya itu 1. Itu berarti model kita tuh sangat akurat dalam menjelaskan hubungan antara harga dan juga si permintaannya. Terus juga lihat di p-value-nya. Di p-value-nya nih itu p-value itu sangat kecil, artinya tuh secara statistik berpengaruh signifikan terhadap permintaan ikan salmon tersebut. Setelah itu kita balik lagi ke yang atas, terus kita klik di sintaks 11 plot.
Oke, kita klik X, Y, terus Xlab-nya itu tanda petik harga ikan salmon. Terus untuk Y lab, klik, terus dalam tanda petik 2 permintaan ikan salmon, terus baru kita run. Nah, di bagian kanan bawah itu tuh kita harus yang klik yang plots-nya biar kita lihat gambarnya. Sekarang itu di sintaks ke-11 itu kita buat visualisasinya. Fungsi plot itu akan membuat scatter plot. Nah, itu scatter plotnya yang di sebelah kanan bawah atau diagram pencar. Kita juga bisa menambahkan label untuk sumbu X dan sumbu Y agar grafik itu lebih informatif. Perhatikan juga pola titik-titiknya yang membentuk garis menurun. Itu tuh menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, ya semakin rendah juga permintaan. Gitu. Ini dari dari harga yang murah sampai harganya yang mahal. Nah, makin lama makin menurun. Terus yang ke sintaks 12 itu kita ketik upline. Habis itu regresi, terus kita run. Nah, fungsinya appline itu akan otomatis membaca koefisien kita dari model regresi yang kita pakai tadi dan menggambarkan garis-garis yang paling pas melewati titik-titik datanya. Terus garis inilah yang kita gunakan untuk memprediksi nilai-nilai permintaan di masa depan berdasarkan harganya. Setelah itu kita di sintaks ke-13 itu kita ketik char, terus kita pilih, terus kita ketik X, Y, baru kita run. Nah, yang terakhir di sintaks terakhir ini, fungsi char itu tuh menghitung koefisien korelasi antara harga dan si permintaannya. Hasilnya itu mendekati -1, yang berarti ada korelasi negatif nih yang sangat kuat. Ini juga membuktikan hukum permintaan secara statistik. Semakin tinggi harga ikan salmon tersebut, ya semakin rendah juga jumlah yang diminta oleh konsumen. Ini adalah temuan yang sangat bermanfaat. Nah, pertama-tama tuh kita udah belajar tentang cara membaca data dari Excel, yang Excelnya langsung menggunakan clipboard. Terus yang kedua juga kita itu udah membuat model regresi dan korelasinya, regresi linearnya dengan fungsi LM. Terus yang ketiga juga kita udah menginterpretasi hasil statistik termaksud R-squared-nya dan juga p-value-nya. Yang keempat, kita juga udah membuat visualisasi scatter plot-nya seperti gambar yang di pojok kanan bawah beserta garis linearnya nih, garis linear di bagian sini. Terus hasilnya itu menurut saya sangat menarik karena terbukti secara statistik bahwa harga dan permintaan itu, apalagi ini permintaan ikan salmon sesuai data yang saya pakai, yang saya buat itu memiliki korelasi yang negatif yang sangat kuat, yaitu seperti hasilnya nih
0,999999867. Ini tuh sesuai dengan teori ekonomi juga tentang dasar hukum permintaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.